Shalom jemaat Tuhan berada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama mengikuti ibadah online GBI KDC. Kita percaya kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada Tuhan Yesus, kami percaya semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan tak pernah terlambat atas kami. Anugerah-Mu Tuhan selalu melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang di rumah, yang di sini. Biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
buat anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Glory Jesus. Jamah kami Yesus. Beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kau yang adalah penolong kami. Kau yang adalah sumber kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami. Kau sangat baik Bapa. Terima kasih Yesus. Ya Rabbana laba yasikina laba yasik. Terpujilah Tuhan. Biar kekuatan Tuhan mengalir bagi umat-Mu yang di rumah Tuhan. Mereka yang susah hati Kau hiburkan. Mereka yang kekurangan Kau beri kelimpahan Tuhan. Jamah umat-Mu yang di rumah Bapa. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus mengalir Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah penolong kami. Penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku. Penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, Kau Tuhan selalu menolong kami. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku
Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang hambanya, Bapak Gembala. Inilah hati kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu buat kami. Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Inilah hati kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang saat ini bangsa kami mengalami pandemik COVID-19 Tuhan. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sehingga kami bisa melakukan ibadah online di hari ini Tuhan. Kau berikan kami tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Sebentar. Firman yang Kau sampaikan Tuhan, biar dari isi hati-Mu sendiri Tuhan, berkarya Roh Kudus seluas-luasnya. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalanku. Berfirmanlah Tuhan, berkati juga seluruh jemaat GBKDC yang saat ini berada di rumah Tuhan, supaya mereka semua bisa menikmati berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Selaraskan hati kami dengan frekuensi surgawi, supaya kami connect Tuhan. Apa isi hati-Mu buat kami? Kami percaya. Kami percaya kekuatan, penghiburan selalu dari Engkau ya Bapa. Kami siap terima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Jumpa kembali dalam ibadah online yang ketiga GBKDC. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi maupun sama gembala Jemaat GBKDC mengucapkan terima kasih kepada semua, baik jemaat GBKDC maupun pihak-pihak yang lain yang ikut berpartisipasi dalam ibadah online di GBKDC. Bapak Ibu sekalian, tema bulan ini di bulan April, makna kayu salib. Ada tiga bagian yang pernah saya katakan pada waktu ibadah perdana tanggal 9 April. Yang pertama, makna kayu salib. Kutuk kesembuhan diubah menjadi berkat kesembuhan. Dan yang kedua, kutuk kekurangan diubah menjadi berkat kecukupan. Dan yang ketiga, kutuk kematian diubah menjadi berkat keselamatan. Dan pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020 ini, kita masukin di poin yang kedua, yaitu
kutuk kekurangan saudara akan diubah menjadi berkat berkecukupan. Pada waktu saya mempersiapkan bahan khotbah ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingatkan saya kembali. Pada waktu itu, di mana saya masih duduk di bangku sekolah SMP, saudara. Kami sekolah SMP negeri di kota Pekalongan. Dan biasanya di sekolah negeri, saudara, pada bulan Ramadan atau bulan puasa, sekolah diliburkan lama. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saya diajak oleh orang tua saya, itu papa saya. Papa berkata, yuk ikut, besok ikut papa. Kemana, Pak? Jualan apa, Pak? Mercon. Maaf Bapak Ibu sekalian, waktu itu di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Di situ kalau sekolah negeri pada waktu bulan-bulan Ramadan dan puasa itu liburnya lama, Bapak Ibu sekalian. Dan saya diberi kesempatan oleh papa saya untuk ikut berjualan. Dan papa bilang pada saya, besok pagi sekali kita berangkat. Kemana, Pak? Ke pasar Subah. Saudara mungkin nggak tahu ya Subah ya. Tapi kalau saudara mau ke Semarang, pasti mampir ke Sate Muda Subali. Itu maju lagi udah Subah, saudara. Singkat cerita, pagi-pagi buta, kami berdua berangkat naik bus dan bawa dua dus. Dan hampir 1 jam lebih lah Bapak Ibu sekalian dari Pekalongan ke Subah. Kami sampai di pasar tersebut dan kami mulai jualan, saudara. Dari pagi menjelang siang sampai siang banyak pendatang, saudara. Banyak orang melihat, cuma nggak beli. Sampai pasar itu tutup, Bapak Ibu sekalian. Satu pun dagangan kami nggak terjual. Saya lihat muka papa saya capek, lesu, kesel. Demikian juga saya waktu masih kecil. Papa coba, yuk kita pindah. Kemana, Pak? Coba, karena pasar udah sepi. Kami pindah, saudara. Kami coba jualan di depan toko. Nebeng. Siang kami juga mulai jualan, saudara. Hingga sore banyak orang yang melihat, banyak tanya harga, tapi juga tidak ada yang jadi, saudara. Singkat cerita, sampai sore papa bilang, yaudah hari ini kita tutup, besok kita jualan lagi. Saya kaget, saudara. Besok jualan lagi, kenapa nggak pulang? Tidur di mana, Pak? Anak kecil polos, saudara. Ada nanti di pasar. Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya dengan papa tidur di pasar, saudara. Tapi herannya, kami bisa menikmatin, saudara. Kenapa? Mungkin secara manusia kami capek.
sana. Dari pagi, siang, hingga sore, saudara. Dan tiba-tiba kami dibangunkan, saudara, sama pemilik pasar. Dengan bahasa Jawa, tangi-tangi pesawan. Maksudnya, bangun, udah siang. Saya kaget, saudara. Saya bangunkan papa saya, Pak. Bangun, udah siang. Baru saat ini saya berpikir, saudara. Kenapa papa nggak pulang ke rumah? Ternyata uang saku yang papa saya bawa hanya cukup untuk ongkos berangkat dan makan, saudara. Kalau kita bekerja keras, hal yang biasa, saudara. Memanting tulang, hal yang biasa. Tetapi sudah bekerja keras, memanting tulang, hasilnya nol. Sangat-sangat menyedihkan, saudara. Hati kita kesel, capek. Demikian juga dalam kitab Injil Matius, saudara. Ada satu tokoh, yaitu Rasul Petrus. Lukas 5, ayat 1-5. Yaitu kisah seorang nelayan yang bernama Petrus. Pagi-pagi buta, Rasul Petrus membasuh jalannya, saudara. Dengan raut muka, kecapean, letih. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu melihatnya. Bukan hanya saja melihat, saudara, tetapi Tuhan Yesus menghampirinya. Anakku, maukah sekali lagi menjala lagi? Dan apa jawab Rasul Petrus, saudara? Guru, sudah semalam-malaman saya tebarkan jala, bukan sekali, 2 kali. Tetapi 1 ekor pun saya nggak dapat. Tetapi karena Petrus menuruti perkataan Tuhan, dan dia tebarkan jalannya, saudara. Dan apa yang dihasilkan? Begitu jala ditarik, saudara. Rasul Petrus begitu kaget karena jalannya penuh dengan ikan-ikan. Bapak-Ibu sekalian, yang tadinya nggak ada pengharapan. Siapa nggak kenal Petrus, saudara? Seorang nelayan. Mungkin tiap kali dia tebarkan jalannya, dia tahu. Dia sudah berusaha, saudara, berkali-kali tebarkan jala. Tapi 1 ekor pun nggak dapat. Tapi dia menurut perkataan Tuhan Yesus, tebarkan jalamu, anakku. Yang tadinya 1 ekor pun nggak dapat. Dan jala itu penuh dengan ikan, saudara. From zero menjadi to hero.
Petrus taat perkataan Tuhan Yesus. Demikian juga saudara, pada waktu Tuhan berkunjung ke Gesara, Gerasa, ada kisah seorang pemuda. Baru sampai Tuhan Yesus di Gerasa, ada seorang gila, anak muda yang gagah. Secara manusia, pemuda ini saudara, enggak ada pengharapan sama sekali. Tiap-tiap hari tinggal di kuburan. Orang-orang takut menghampirinya. Tetapi puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus datang ke Gerasa itu. Dan Tuhan pulihkan anak muda itu. Yang tadi nggak ada pengharapan bagi dia. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya saudara menjadi berkat bagi kota Gerasa itu. Bapak-Ibu sekalian, saya nggak tahu anak-anak muda, mungkin kok nggak ada pengharapan, masa depanmu nggak ada pengharapan. Percayalah, Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan juga yang terakhir saudara, di kitab perjanjian lama, 2 raja-raja, ada kisah, yaitu janda yang punya 2 anak. Kitab Raja-Raja 2 ayat 4, 2 dan 3. Janda yang punya 2 anak ini dikejar-kejar oleh debt collector saudara. Karena banyak utangnya. Dan dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Dia minta tolong pada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata, apa yang harus aku lakukan? Tetapi Nabi Elisa berkata, apa yang kau miliki? Aku gak punya apa-apa. Cuma ada buli-buli. Tempat minyak. Dan Nabi Elisa berkata, sekalian pinjam atau minta kepada tetanggamu seluruh buli-buli itu. Tapi luar biasa saudara, janda ini mungkin dengan muka tebal saudara, meminjam, bahkan meminta.
supaya mendapatkan pundi-pundi itu. Singkat cerita saudara, yang tadinya seorang janda ini dikejar-kejar oleh hutang, bahkan hidupnya ketakutan saudara. Dan Tuhan pakai Nabi Elisha. Dan apa yang terjadi saudara? Pada waktu janda ini menuangkan minyak, dan minyak itu terus mengalir. Bahkan janda itu bertanya, adakah lagi pundi-pundi itu? Enggak ada ibu. Dan mujizatnya berhenti. Dan dia berkata pada Nabi Elisha, apa yang harus aku lakukan? Jual minyak-minyak itu dan bayar hutang-hutangmu. Dan kelebihannya buat kehidupanmu. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apa masalah saudara saat ini. Mungkin seperti Petrus. Sudah bekerja keras, tetapi zero. Atau pemuda di Gerasa yang tidak ada pengharapan. Atau janda ini yang banyak utang. Di atas kayu salib sudah selesai. Memang berkat itu ada di alam supranatural. Bagaimana saudara saya supaya berkat alam supranatural itu menjadi berkat natural? Kita bisa menariknya di alam supranatural itu menjadi alam natural. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, kita diberikan kuasa. Dan kuasa itu saudara, kita pakai untuk menarik yang supranatural menjadi natural. Contoh sangat sederhana sekali saudara. Mungkin kita sebagai orang tua, kita berjanji pada anak kita, kita memiliki warisan untuk anak-anak kita. Dan kita bilang pada anak kita, nak, ini ada sertifikat tanah, nak, ini ada sertifikat ruko, nak, ini ada deposito. Papa masukkan di dalam berangkas. Bagaimana saudara anak itu menerima warisan orang tuanya yang ada dalam berangkas itu? Mau gak mau harus ada kuncinya atau passwordnya saudara, yang supaya berangkas bisa dibuka. Demikian juga saudara saya. Sudah selesai 2020 tahun yang lalu. Penyakit saudara, kekurangan saudara. Bukan saudara minta berkat lagi, tetapi berkat itu sudah diberikan oleh Tuhan. Cuma harus ada kunci dan passwordnya itu saudara. Apa passwordnya saudara? Perkatakan firman Tuhan. Karena firman itu hidup saudara. Pada waktu
itu dalam kitab Kejadian. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Berfirman Tuhan, jadilah binatang. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani ya saudara, jadilah terang. Jadilah terang saudara. Jadilah binatang, jadilah binatang. Oleh perkataan saudara. Makanya hari-hari ini saudara, dalam kondisi pandemi virus corona ini, jangan sekali-sekali perkataan saudara yang negatif. Berikanlah perkataan-perkataan yang positif saudara. Perkataan-perkataan yang membangkitkan. Perkataan yang membuat semangat. Deklarasikan firman Tuhan. Supaya orang yang mendengarnya menerima kekuatan dari perkataan saudara. Bapak sekalian, berikanlah kata-kata yang positif, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan. Saya percaya apa yang keluar dari perkataan kita, kalau kita imanin, itu berkuasa saudara. Biarlah dalam ibadah saat ini saya akan tutup dengan kesaksian saya. Saya punya pohon mangga di rumah saudara. Dan saat ini terubus. Dan saya berkata pada pohon itu, kalau bisa jangan terubus daun dulu, tetapi berbunga. Apa yang terjadi saudara? Saya juga heran saudara, terkagum-kagum. Betul saudara, pohon mangga saya enggak keluar tunas daunnya, tetapi dari batang-batang besar saudara, keluar bunga. Luar biasa sekali kuasa perkataan saudara. Dan saya ada contoh gambarnya saudara. Tadi siang saya ambil. Dan saya lihat kanan kiri, tetangga saya punya pohon mangga. Enggak berbunga saudara. Luar biasa sekali kuasa perkataan saudara. Dan biarlah saudara, di akhir khotbah ini, sekali lagi, teman-teman kita, saudara-saudara kita perlu dikuatkan lewat perkataan saudara, lewat mulut saudara. Berikan kata-kata yang positif, berikan kata-kata yang baik. Dan saya percaya, deklarasikan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memakai mulut kami, perkataan kami yang baik, yang positif. Dan kami percaya kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara. Mari kita akan akhiri dengan pujian. Aku percaya aku percaya berkat-Mu atas
atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih atas benar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu firman yang hidup ini mengajar kami, menegur kami supaya perkataan kami membuat orang bersemangat Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan kami yang keluarkan, yaitu perkataan yang membangkitkan semangat. Bukan perkataan-perkataan negatif, bukan perkataan yang melemahkan. Ampuni kami Kau selama ini. Kami gak pakai mulut kami dengan yang benar Tuhan. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya kuasa perkataan itu dahsyat Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Di rumah kami, di sekolah kami, di kantor kami, di tetangga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu hari ini, yaitu kutuk kekurangan Kau berikan menjadi berkat kecukupan. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian arahkan hatimu. Serada angkat tangan saudara setinggi-tingginya. Terimalah berkat dari urapan Bapa Surgawi dan kasih-Nya lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan tuntunan Roh Kudus mulai hari ini. Sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Minggu depan jumpa lagi dalam ibadah online. God bless you.